Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, apa kabar kamu semua? Insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi, masih dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, dengan materi kebersamaan dalam keberagaman dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan menulis, siswa dapat membuat sebuah ringkasan. 3. Melalui kegiatan belajar, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Anak-anak sekalian, marilah kita membaca paragraf berikut bersama-sama. Kerukunan masyarakat Alor. Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar penduduk Alor beragama Kristen. Agama Katolik dan agama Islam merupakan agama kedua terbanyak dianut masyarakat di sana. Akan tetapi, tingkat toleransi beragama di sana sangatlah tinggi. Mereka dapat hidup berdampingan serta damai walaupun berbeda agama. Untuk itu, sangatlah penting menanamkan sikap toleransi antar sesama demi menjaga keberagaman yang ada. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, subtema 1, anak-anak sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba, pada paragraf ini siapa yang bisa menentukan gagasan pokoknya? Iya, benar. Gagasan pokok pada paragraf ini adalah Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah kamu bisa menentukan gagasan pokok, maka sekarang coba bagaimana cara membuat sebuah ringkasan? Yuk, 1. Membaca teks. Langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok. Langkah ketiga adalah menulis ringkasan. Nah, keanekaragaman budaya Indonesia bisa kita nikmati, kita lihat, dan kita rasakan dengan alat indera. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan 5 alat indera kepada kita semua, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit.
salah satu alat indera yang kita pelajari adalah telinga. Telinga menerima berbagai bunyi dan mengirim pesan ke otak, sehingga kita bisa mendengar. Ayo anak-anak diamati baik-baik gambarnya. Nah, pada gambar terdapat bahwa telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Telinga bagian luar yaitu daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga. Kedua, lubang telinga yang berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Telinga bagian tengah yaitu gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Sedangkan telinga bagian dalam yaitu rumah siput, tingkap dorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Ayo, bagaimana cara kerja telinga itu ya? Nah, cara kerja telinga yaitu bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh telinga. Kemudian, bunyi masuk ke dalam lubang telinga, selanjutnya mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran itu diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput merubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Sinyal pendengaran akan diterima syaraf pendengaran, lalu rangsangan itu berjalan ke otak yang akhirnya diterjemahkan sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Telinga kamu suka sakit? Nah, sakit apa aja yang biasa menyerang telinga? Di antaranya otosclerosis, yaitu kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah yang menyebabkan ketulian. Berikutnya, otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Bu dokter, bagaimana cara merawat telinga agar tetap sehat dan bersih? Kata Bu dokter, cara merawatnya yang pertama adalah membersihkan telinga dengan benda halus seperti kapas. Yang kedua, jangan membersihkan dengan benda tajam seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Yang ketiga, jangan memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras. Bu dokter,
Gimana cara merawat telinga agar tetap sehat dan bersih? Kata Bu Dokter, cara merawat telinga agar sehat dan bersih adalah 1. Bersihkan telinga dengan benda halus seperti kapas. 2. Jangan membersihkan dengan benda tajam seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Yang ketiga, jangan memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji kacang hijau, dan air. Keempat, hindari suara bising. Yang kelima, jika telinga terasa sakit, periksa langsung ke dokter. Nah, anak-anak, itulah uraian materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang telinga dan bagian-bagiannya, serta bagaimana langkah-langkah membuat sebuah ringkasan. Sebelumnya, marilah kita simpulkan bersama-sama. 1. Sikap saling menghormati dan menghargai sangat penting dalam keberagaman budaya di Indonesia demi mewujudkan hidup yang rukun dan bersatu. 2. Ada 3 cara membuat ringkasan, yaitu membaca teks, menentukan gagasan pokok, dan menulis ringkasan. Yang ketiga, alat indera telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam yang masing-masing mempunyai fungsi. Nah, setelah kita mempelajari materi tersebut, sekarang anak-anak silakan kerjakan tugas yang Bu Ros kasih, yaitu buatlah sebuah peta pikiran seperti pada halaman 31 buku PBT di buku tulismu dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan sederhana. Alhamdulillah, itulah pelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga Allah berikan kemudahan kepada anak-anak untuk memahaminya. Dan akhirul kalam, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.